hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita angkat satu pujian, Lingku Piku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini di rumah-Mu yang kudus kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Adik-adik masih bersukacita bukan? Ayo adik-adik kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. yang baik, yes, apa yang jahat, no.
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, serta Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang bersalah yang telah menyebutkan namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, ataupun anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab, kita persiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami hati dan pikiran kami, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan dengan taat dan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Pagi ini kakak Roma akan membawakan firman Tuhan. Nanti ada teman kita yang akan membacakan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nanti teman kita Reva Natali Nasution yang akan membacakan. Saya akan membacakan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Roma. Tadi kita sudah menyimak dan membaca Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik pasti sehat semua kan? Hari ini luar biasa ya. Tuhan Yesus kita sungguh hebat. Iya, kalau badan kita sehat, kita harus istirahat yang cukup. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi ya. Adik-adik boleh makan telur, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu, dan satu lagi, oh iya, ikan ya. Ikan banyak proteinnya, sangat sehat buat tubuh kita. Nah, di sini adik-adik tahu nggak siapa orang yang suka menangkap ikan? Nama pekerjaannya apa? Sebagai apa, adik-adik? Iya, dia adalah seorang nelayan ya. Nah, kakak akan menceritakan firman Tuhan ini waktu Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selama berapa tahun, adik-adik? Ada yang tahu? Iya, 3,5 tahun. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya selama 3,5 tahun. Nah, mereka murid-murid Tuhan Yesus sudah merasakan
kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan penuh kuasa. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya kepada murid-muridnya dengan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati bangkit kembali. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan mujizatnya itu yaitu dengan mengusir setan. Ya. Nah, jadi adik-adik, setelah Yesus mati di kayu salib, ya, dan Tuhan Yesus bangkit lalu naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus merasa sedih, merasa kesepian, dan merasa ketakutan, ya adik-adik. Ya, jadi setelah Yesus mati di kayu salib dan naik terangkat ke surga, mereka merasa ketakutan, ya adik-adik. Nah, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sebagian yang pekerjaannya tadi kakak bilang apa? Nelayan, mencari ikan di laut. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus ini seperti ayam yang kehilangan induknya, ya. Nah, suatu hari murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di tepi pantai, yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, terus Nathanael, dan anak-anak Zebedius seperti Yohanes, ya, dan kedua murid yang lain, ya. Nah, kata Simon Petrus kepada teman-temannya, kata Petrus, saya akan mau mencari ikan, saya akan mau nelayan. Nah, teman-temannya pun mengatakan, saya ikut dong, gitu. Saya ikut juga mau nelayan, mau mencari ikan. Akhirnya pada malam hari mereka pergi, ya adik-adik, ke laut, ya. Mereka dengan menggunakan kapal, ya. Nah, dengan perahu. Nah, adik-adik tahu nggak? Mereka mendayung perahunya, ya. Tadinya nggak terlalu dalam, dia melemparkan jalanya, pish, gitu ya. Ternyata adik-adik, dia tidak mendapat ikan lagi, ya. Dia mendayungkan lagi perahunya sebelah kanan, ya. Dilemparkan jalannya adik-adik. Dan mereka menariknya kembali, mereka tidak mendapatkan ikan juga adik-adik. Nah, mereka mengayunkan lagi perahunya, ya, mendayu lagi perahunya ke agak tengahan, dan mereka melemparkan jalannya kembali. Pius. Nah, ternyata adik-adik, mereka dapat nggak? Tidak dapat juga. Jadi mereka tadinya di pinggir, di tengah, mengayun perahunya sampai ke belakang, mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Nah, tiba-tiba hari sudah menjelang pagi. Mereka sangat capek, letih, karena mereka sudah mencari ikan di laut, ya, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Suatu ketika di pinggir pantai ada seorang dan berteriak, ya. Nah, dia bilang ini, hai anak-anak, apakah ada laukmu? Gitu. Seorang itu mengatakan, ya, kita lihat di firman Tuhan Yohanes 21 ayat ayat 5, ya. Hai anak-anak, katanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, lauk pauk maksudnya ikan, ya. Dan yang di dalam perahu itu mengatakan apa? Tidak ada, katanya, ya. Nah, Tuhan Yesus berseru lagi. Seseorang itu yang di tepi pantai berseru lagi, katanya, tebarkanlah jalamu di sisi sebelah kanan perahumu. Nah, yang di dalam perahu itu, ya, Simon Petrus dan teman-temannya, mereka mendengar dan mereka taat dan mereka melakukan perintah dari orang itu. Akhirnya mereka melemparkan jalannya, ya.
ke sebelah sisi kanan dari perahu mereka. Ditebarkannya dek ya, syur katanya. Terus mereka menariknya, aduh kok susah banget ya, katanya si Petrus ya. Apa nyangkut nih katanya. Ternyata ditarik, sudah terangkat sedikit jalannya, dilihat ikannya banyak. Teman-temannya pun segera membantunya. Ya, akhirnya tahu nggak adik-adik, ajaib, di dalam jala itu terdapat ikannya banyak sekali, hampir koyak. Ya, jalannya itu yang tempat ikannya itu yang seperti jaring-jaring itu ya dek ya, tapi tidak koyak karena saking banyaknya hampir mau koyak. Mujizat ya adik-adik ya, sungguh Tuhan itu sangat baik. Nah, tahu nggak, ada murid Tuhan Yesus yang dikasih Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Ya, Yohanes mengatakan, itu Tuhan, katanya begitu, ya kan? Nah, itu Tuhan, katanya begitu. Nah, mendengar si Petrus, Yohanes mengatakan itu Tuhan. Tadinya si Petrus tidak memakai baju adik-adik, karena dia melihat katanya itu Tuhan. Buru-buru si Petrus pakai bajunya dan dia langsung berenang turun ke dasar air. Ya, dia berenang karena dia sangat senang mendengar kalau itu Tuhan ya. Nah, dia langsung berenang dan mendekati Tuhan Yesus. Nah, sedangkan teman-temannya si Petrus, dia menggunakan perahu ya, karena perahu itu tidak jauh ya adik-adik dari tepi pantai, kira-kira 200 hasta atau 200 meter ya adik-adik. Nah, sampai di tepi laut, Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, bawalah ikan yang kalian tangkap semalam ya. Bawalah ikan yang kalian tangkap ya. Marilah dan serapanlah, kata Yesus. Mereka melihat ya, Tuhan Yesus sudah menyiapkan api ya dan Tuhan Yesus sedang membakar ikan dan roti ya. Nah, sungguh luar biasa baiknya Tuhan Yesus itu ya adik-adik ya. Dan Simon Petrus naik terus, bawalah ikan yang kamu tangkap tuh. Akhirnya Simon Petrus menghampiri perahunya itu dan dia membawa ikan yang mereka tangkap. Tahu nggak adik-adik berapa ikan di dalam jala itu? Luar biasa. Tuhan memberikan 153 ekor yang mereka satu malam mereka letih ya adik-adik. Iya, dia dari pinggir laut, tengah laut sampai dalam laut mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Tetapi Yesus datang menolong murid-muridnya yang dikasihi dan dia memberikan ikan begitu banyak dengan jumlah 153 ekor ya. Tetapi adik-adik, mereka di dalam hati mereka katanya, mereka tidak berani bertanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu kalau yang di hadapan mereka adalah Tuhan Yesus ya. Nah, itulah Tuhan Yesus sangat baik. Biarpun dia sudah mati di antara dia sudah mati di kayu salib ya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, disitulah Tuhan Yesus menunjukkan ketiga kalinya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya. Iya. Yang pertama waktu itu Yesus menampakkan diri dengan Maria Magdalena ya adik-adik di dalam sebuah kubur ya adik-adik ya. Nah, yang kedua itu Tuhan Yesus yang terangkat surga, dia menampakkan diri di rumah bersama dengan berkumpul dengan murid-muridnya. Murid-muridnya berkumpul di dalam rumah, Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, dia menunjukkan kepada Thomas. Yang Thomas tidak percaya
sebelum dia mencucukkan tangannya ke tangan Tuhan Yesus yang berlubang. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya sungguh luar biasa di tepi pantai Danau Tiberias, dan mereka menolong murid-muridnya supaya mereka mendapat ikan dan mereka bisa makan bersama-sama. Nah, adik-adik, mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka makan bersama-sama, Tuhan Yesus kembali melanjutkan percakapannya dan memanggil kepada Petrus, ya. Tahu nggak adik-adik apa yang Tuhan katakan kepada Petrus, ya? Iya, dia berbicara dengan Petrus dan mengatakan, "Hai Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" katanya. Dan jawab Petrus, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Ya. Nah, Tuhan Yesus tidak sampai di situ. Dia menanyakan lagi kepada Petrus, "Petrus, apakah kamu mengasihi murid-muridmu seperti juga kamu mengasihi aku?" kata Tuhan Yesus. Jawab lagi, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai ketiga kalinya Tuhan Yesus menanya, "Apakah kamu mengasihi aku seperti kamu mengasihi murid-muridmu?" katanya. Dan jawab Petrus, dia dengan sedih, dan "Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau sudah mengetahui segalanya." Ya, sungguh luar biasa adik-adik, ya. Tuhan kita sungguh baik, ya, karena dia tahu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, tapi Tuhan, kita melakukan dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, ya. Tuhan tetap bersama kita. Nah, walaupun kita tahu zaman sekarang ekonomi lagi sulit, adik-adik juga sekolah merasa merasa bosan, ya, karena kalian juga tidak bebas untuk pergi, ya. Kalian ke sekolah juga melalui online, kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman, mungkin ada rasa kangen, ya. Di rumah saja ketemu mama, papa, adik, rumahnya itu aja yang dilihat, ya. Kalau kalian ke sekolah keluar, mungkin kalian bisa bertemu dengan teman-teman, bisa ngeliat dagangan, jajanan, ya adik-adik. Kalian dapat uang jajan gitu. Kalau di sini mungkin pandemi ini kalian di rumah, cuman jajannya dari mamahnya aja yang sediain atau mamahnya yang masak, ya. Tetapi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, ya. Ada saatnya kita untuk berharap, meminta pertolongan pada Tuhan, ya. Nah, adik juga begitu, adik-adik di sini Sekolah Minggu GKP Tambun, kita tetap percaya, yakin kalau Yesus selalu ada, ya. Dan kita juga tidak bosan-bosannya bersaksi kalau Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat baik, sangat mengasihi, dan Dia mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita boleh hidup, beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, kakak punya pujian satu, yaitu dengan pujian kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, tidak bosan-bosannya kita juga menyaksikan tentang kasih Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, ya. Iya, puji Tuhan, di sini firman Tuhan kita ambil supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak usah kecewa, kita tidak mudah putus asa, tetapi kita selalu berharap, selalu meminta pertolongan Tuhan. Tuhan akan selalu ada, ya. Seperti Yesus menampakkan dirinya di tepi pantai Tiberias. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, ya. Dia selalu ada setiap kita butuhkan, ya. Kita mempunyai Allah yang luar biasa,
Yesus Juru Selamat kita ya. Nah, sekarang adik-adik, firman Tuhan sampai di sini kakak akan memberikan ayat hafalan ya. Ayat hafalan terdapat di Yeremia 31 ayat 3 ya. Ayat hafalan di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, nanti adik-adik ayat hafalannya boleh dihafalkan dan adik-adik boleh kirim videonya. Boleh di FB Sekolah Minggu GKPS Tambun atau di WA grup Sekolah Minggu GKPS Tambun ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kakak Roma akan membagikan ayat hafalan yang terdapat di Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Adik-adik hafal dan adik-adik videokan ayat hafalan firman Tuhan ini dan adik-adik kirim boleh di FB Sekolah Minggu GKPS Tambun atau WA grup Sekolah Minggu GKPS Tambun. Kakak tunggu ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan mendengar perintah Tuhan. Dan kami boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan buat firman-Mu hari ini, berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada kreativitas minggu ini, adik-adik kelas kecil akan mewarnai gambar yang sudah kakak berikan, lalu dikirim ke grup sekolah minggu. Kemudian, untuk adik-adik kelas besar akan mengisi teka-teki silang yang juga sudah kakak berikan. Dan jangan lupa ya, dikirim ke grup sekolah minggu. Dan yang terakhir, untuk adik-adik kelas remaja akan merangkum atau meringkas isi firman yang telah diberikan pada minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan, kita ucapkan Huberedon Bani Harajao Inai Bata. Amin. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita tutup ibadah kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih yang Kau berikan buat hari ini Tuhan. Kau sudah pimpin kami
ibadah sekolah minggu GKPS Tambun dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau berikan kami damai sukacita daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa mungkin hari ini adik kami ada yang berulang tahun Bapa. Berikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan berkati juga pertumbuhan adik-adik kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga berkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan kami berkat dengan berkali lipat ganda. Bapa yang baik, mungkin minggu-minggu ini Tuhan atau bulan ini Tuhan, ada adik-adik kami yang mengikuti ujian akhir sekolah Tuhan, yang untuk kenaikan kelas atau mau melanjutkan ke jenjang SMP atau ke jenjang SMA dan atau melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan itu sangat baik. Tuhan akan memberikan kepada anak-anak Tuhan kepintaran Tuhan, sehingga kami mampu, anak-anak kami mengikuti ujian dan mendapat nilai yang baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang akan turut campur tangan memulihkan perekonomian di negara kami ini juga Tuhan. Berkati juga pemimpin kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh melewati masa pandemi ini, kesulitan kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan Gereja GKPS Tambun Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus tetap bersatu dan boleh kami Tuhan memperluas kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimenangkan, dan anak-anak Tuhan Yesus dimanapun, di gereja manapun Tuhan, kami boleh hidup dan kami boleh nyata merasakan kasih kemurahan daripada Tuhan. Dan marilah adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan surga, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.